Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbal wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat semuanya? Oke. Ada yang tidak masuk hari ini? Saya absen dulu ya. Iya. Adelia, Adria, tidak ada. Najib, Alfarahisa, Alvina, Ananda Slamet, Anum, Ariando, tidak ada. Hari ini banyak sekali yang tidak berangkat. Arum, tanpa keterangan ini. Asari, Cindy, Dewa, Desi, Diandra, Dimas. Ini kenapa kok dicoret namanya? Keluar kayaknya. Jimiati, Hadir. Fatih, Fitri, Viko, Gadisa, Gusti, Irfan, Irma, Isnaini, Kesya, Erik, Nggak berangkat. Noval, Nelly, Panji, Putri, Reza, Jaya, Sigit, Tabita. Ya, kita doakan semoga teman-teman kalian yang hari ini tidak berangkat, yang tanpa keterangan segera disadarkan ya, karena kemarin saya sudah menyuruh bagi yang tidak berkepentingan sekali silahkan berangkat. Kita doakan juga yang hari ini sakit semoga cepat sembuh. Ya, sudah siap ya kalian untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini? Silakan dikeluarkan buku bahasa Indonesianya dan juga alat tulisnya. Semangat ya hari ini ya. Semangat. Coba kalau saya bilang semangat pagi, kalian jawab pagi, pagi, pagi luar biasa, gitu ya. Semangat pagi. Luar biasa. Ya, tepuk tangan untuk kita. Tidak perlu saya ulangi karena sudah semangat sekali, gitu ya. Baik, untuk pembelajaran pada pagi hari ini kita akan membahas tentang menulis sebuah puisi. Akan tetapi sebelum saya melanjutkan materinya, saya ingin tahu pertemuan yang sudah kita lalui bersama yang kemarin. Kita membahas tentang apa? Memaknai puisi. Ya, memaknai sebuah puisi. Masih ingat ya kemarin? Oke. Hal-hal yang perlu diperhatikan ketika memaknai sebuah puisi apa saja? Yuk silahkan tunjuk Ata. Ya, silahkan Tabita. Membaca puisi, Ya. memahami makna dan kata kunci, Ya. mencatat kata-kata sulit, menulis kembali kata kunci, dan memahami
kembali kata kunci, dan yang terakhir merumuskan makna secara utuh. Yang belakang kelihatan tulisannya? Ya. Itulah hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kita memaknai sebuah puisi. Materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini yaitu tadi mencipta atau menuliskan sebuah puisi. Sebelum saya lanjut ke materi, akan saya jelaskan dulu capaian pembelajaran pada pagi hari ini. Silahkan dibaca yang keras. 1. Memahami deskripsi dalam teks puisi yang dibacakan dengan kritis dan relatif. Ya, tidak apa-apa. Saya ulangi ya. Yang pertama silakan disimak. Jadi capaian pembelajaran pada pagi hari ini yaitu memahami diksi dalam teks puisi yang dibacakan dengan kritis dan reflektif. Katanya tadi jelas ya tulisannya. Ya. Yang kedua silakan dibaca. Siapa yang mau bacakan, Miss? Yuk, yang kedua. Saya Ya, dibaca. memahami teks diskusi dan melihat efektivitas pemilihan kata atau diksi, pengaturan rima dan tampilan tipografis dalam mendukung makna dan amanat puisi. Ya, capaian pembelajaran yang ketiga, silahkan dibaca, Cindy. Nggak kelihatan? Oh, ya wes. Saya. Ya, silahkan. 3. Menulis tanggapan terhadap antologi puisi secara logis dan kritis dalam bentuk resensi buku. Ya, dan yang terakhir, capaian pembelajaran yang terakhir, silahkan dibaca sedikit. Oh, nggak kelihatan. Nah, tadi saya tanya kelihatan, yang belakang kelihatan. Dibaca, Desi. Menyajikan pembacaan puisi dengan penghayatan ekspresi, gestur, suara, dan metode yang sesuai secara kreatif. Ya, jadi capaian pembelajaran itu artinya berarti hal-hal yang harus kalian capai nanti ketika kita memahami materi ini ada 4, gitu ya. Ya. Kemudian tujuan dari pembelajaran pada pagi hari ini ada 2. Yang pertama, setelah pembelajaran puisi, siswa dapat memahami makna puisi dengan kritis dan reflektif. Yang kedua, silakan dibaca, Panji. 2. Setelah pembelajaran puisi, siswa dapat mencipta sebuah puisi dan memberikan tanggapan terhadap puisi temannya secara logis dan kreatif. Ya, jadi tujuan pembelajaran pada pagi hari ini ada 2. Tadi sudah saya sampaikan dan teman kalian menyampaikannya. Baik, ada pertanyaan, ada 3 pertanyaan yang akan saya berikan kepada kalian. Yang pertama, apakah kalian punya pengalaman yang paling mengesankan selama hidup? Pernah punya pengalaman yang mengesankan tidak? Nah, apa itu? Coba ungkapkan salah satu. Mosok tidak punya pengalaman yang paling berkesan? Irma? Tadi jawabnya, pernah punya pengalaman yang paling mengesankan? Contohnya apa? Apa? Saya. Ya, silakan. Menyabrangkan nenek-nenek tua yang kesulitan. Iya. Gunakan bahasa yang baik ya, tidak apa-apa. Membantu menyeberangkan nenek-nenek yang sedang sakit. Ya, jadi saya yakin kalian punya pengalaman ya yang paling mengesankan selama hidup. Maksud gitu-gitu saja kan tidak mungkin. Yang kedua, pertanyaan yang kedua, berdasarkan pengalaman hidup kalian yang kalian anggap berkesan itu, apakah kira-kira bisa dijadikan sebagai bahan kalian nanti menulis sebuah puisi? Ya. Makanya saya tanya, kalau tidak punya pengalaman bagaimana nanti kalian punya gambaran ya?
sebagai bahan kalian dalam mencipta sebuah puisi. Ada yang bisa? Silahkan jawab. Kira-kira hal apa saja yang bisa dijadikan sebagai kalian bahan untuk mencipta sebuah puisi? Silahkan Jana. Ya. Gambar, musik, suasana hati. Oh iya, bagus, betul sekali. Jadi hal-hal yang bisa sebagai bahan kalian nanti menulis puisi, betul yang diungkapkan teman kalian tadi, seperti gambar, kemudian musik dan suasana hati, gitu ya. Silahkan amati gambar yang ada di depan. Gambar apakah ini? Pantai. Pantai. Pernah kalian ke pantai? Pernah. Gambar yang kedua. Gambar gunung. Pernah kalian naik gunung? Belum. Ada yang pernah, ada yang belum. Itu sebagian dari pengalaman kalian. Makanya saya tanya tadi, punya pengalaman? Punya. Apa itu contohnya? Ada diam saja. Ya, ingat-ingat gambar yang kedua. Gambar yang ketiga apa? Sawah. Sawah. Ada apa di sawah? Petani. Ya. Gambar yang keempat. Menangis. Siapa yang menangis? Anak. Iya, anak kecil sedang menangis. Coba perhatikan. Ada berapa permasalahan di dalam gambar ini? Pertengkaran ada. Ya, betul sekali. Ada dua. Yang pertama, pertengkaran siapa? Orang tua. Gambar yang kedua, Anaknya yang menangis. betul sekali. Anak tepuk tangan. Anak kecil jadi korbannya. Ingat-ingat gambar yang berikutnya. Apa? Ibu dan dua anaknya. Ibu dan kedua anaknya. Kira-kira gambaran itu rasanya bahagia atau sedih? Sedih. Ya, jadi bisa diartikan dalam dua aktivitas. Yang pertama sedih dan kedua bahagia. Ya, betul sekali. Dan gambar sudah ya, ini gambar yang berarti ada 5 gambar yang sudah saya tampilkan di situ. Tadi ada pantai, kemudian apa lagi? Gunung, kemudian sawah, kemudian ada ya pertengkaran orang tua yang menjadi korban anaknya, dan yang terakhir gambar ya seorang ibu bersama 2 orang anak. Baik, coba nanti akan saya berikan sebuah LKPD atau lembar kerja peserta didik. Akan tetapi saya tidak akan membatasi kalian hanya terpaku pada gambar-gambar yang sudah saya contohkan tadi. Jadi kalian boleh berimajinasi sendiri atau mencari referensi dari gambar lain. Atau tadi yang disampaikan teman kalian bahwa apa saja yang bisa dijadikan sebagai bahan kita menulis puisi. Tadi ada suasana hati, gambar, dan musik. Jadi tidak hanya gambar, saya nanti pengen kalian berimajinasi sesuai dengan suasana hati kalian atau apapun itu. Gitu ya. Baik, silahkan nanti kalian kerjakan LKPD yang saya berikan. Silahkan dikerjakan secara individu. Tugasnya tidak berkelompok lagi, gitu ya.
kemudian ya diberi tanggal, kemudian jawabannya silakan ditulis di situ saja. Di lembar sebaliknya boleh, di bawahnya boleh. Hari berarti diisi hari Senin tanggal 9 Januari. Nama kalian. Tulisannya yang rapi ya. Saya ulangi, untuk petunjuk pengisian LKPD-nya bisa kalian simak. Yang pertama, amatilah referensi gambar yang ditampilkan oleh guru melalui tayangan slide tadi. Jadi ada 5 gambar. Boleh mengambil dari gambar tersebut sebagai bahan kalian untuk menulis sebuah puisi. Kemudian yang kedua, pilihlah salah satu gambar yang menurut kalian bisa dijadikan sebagai bahan mencipta puisi. Atau yang ketiga, apabila dalam kalian mencipta sebuah puisi tidak mengacu dari gambar yang ditampilkan guru, kalian boleh mencari referensi gambar lain atau ide lain yang bisa menumbuhkan imajinasi kalian dalam mencipta sebuah puisi. Dan jangan lupa, buatlah puisi minimal 4 bait dari referensi gambar yang kalian pilih. Silahkan dikerjakan, nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan. Itu ya. Saya beri waktu 30 menit untuk membuat sebuah puisi. Buatlah puisi minimal 4 bait. Jelas ya? Insya Allah.
yang sudah hadir? Ada kesulitan? Jumlahnya apa? Kurang 4 bait berarti satu baris berapa? 4 kali 4, 16 ya.
bait 4, 1, 2, 3, 4. Berarti ada 1 baris, ada 4. 1 bait ada 4 baris. Saya tak suruh membuat 4 bait. Sudah anu? Empat dulu. Gambar bait mana? Sudah jadi.
Tidak ingat yang penyayang
cinta alam Indonesia. Duhai Sang Pencipta, syukur ku panjatkan padamu. Terima kasih ku haturkan, telah Engkau titipkan aku di Tidak boleh tertawa. Diulangi yuk, diulangi. Serius. Nanti yang tertawa akan dapat hukuman serius dari 2 kali hukuman. Yuk. Atau ada yang mulai mencontohkan selain Irma? Irma boleh duduk dulu, yang lain. Yuk, Desi. Tadi kan 7 jari. Yuk, maju dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Desi Nuriani. Saya ingin membacakan puisi yang dicipta oleh saya. Saat mentari tak lagi bersinar, saat mentari tak lagi bersinar, burung-burung yang berterbangan kembali ke peraduannya. Rumput-rumput yang ceria pun mulai meruntuh. Birunya berganti hitam pekat tanpa sinar rembulan. Saat mencari tak lagi bersinar, jiwa-jiwa yang kuat mulai lelah. Mata yang bersinar mulai meredup. Tetapi aku di sini duduk di bawah pepohonan yang telah mulai. Saat mentari tak lagi bersinar, aku tersesat rindu yang gelap gulita. Aku tersesat dan tak tahu arah jalan pulang. Masih di sini, termenung sendiri di bawah pohon yang telah mulai. Saat mentari tak lagi bersinar, asa yang telah hilang, jiwa yang telah lelah, senyuman tak lagi berseri. Sanggupkah aku sendiri dengan kerinduan saat mentari tak lagi bersinar? Ya, berikan tepuk tangan. Judulnya apa tadi, Desi? Saat mentari tak lagi bersinar. Ya, saat mentari tak lagi bersinar. Yuk, berikan tanggapan dari puisi yang sudah teman kalian buat. Siapa yang mau menanggapi? Ya, Hadisa. Bahasa yang digunakan sudah cukup bagus. Amanat puisi yang disampaikan sudah jelas. Pemilihan kata pada puisi Desi sudah cukup baik. Ekspresi Desi ketika menyampaikan sudah menggambarkan isi-isi tersebut. Ya, jadi lebih ditingkatkan lagi besok ya, yang sungguh-sungguh tidak kok terus bergurau. Ya, silakan duduk. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang mau presentasi puisi yang kedua. Ya, boleh diulang. Tidak boleh membuat Irma tertawa. Nanti yang membuat kegaduhan seperti itu langsung saya suruh membacakan ke depan. Aku cinta alam Indonesia. Duhai Sang Pencipta, syukurku panjatkan padamu. Terima kasih ku haturkan, telah Engkau titipkan aku di pulau nyiur dan permai. Pulau nan penuh cerita, pulau nan penuh peristiwa, berjuta tawa dan asmara. Aku seorang bocah lugu, anak seorang petani, tapi bukan tanpa mimpi. Dituntun Bapak menyusuri bukit, dibimbing semesta
sejenak ku hentikan langkahku. Tak ada rumput, tak ada air, tanah terlalu kering untuk ku tapaki. Senja terlalu bising untuk ku nikmati. Burung-burung lupa syair, pohon-pohon tak lagi riuh. Duhai ya Rabb, aku rindu negeriku yang sejuk. Aku rindu alamku yang hijau. Kini bocah ini hanya bisa memandang penuh harap. Jangan engkau biarkan tanah air ini tersentuh tangan anarkis. Mari kita jaga alam kita tetap abadi. Ya, bagus sekali ya. Ya. Judulnya tadi Aku cinta alam Indonesia. Aku Cinta Alam Indonesia. Yang mau memberikan tanggapan silakan tunjuk atap. Ya, silakan Nelly. Menurut saya ekspresinya sudah tepat, terus bahasanya sudah baik, dan cara penyampaiannya juga jelas. Itu saja, terima kasih. Ya, berikan tepuk tangan untuk Nelly. Silakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau mempresentasikan puisi selanjutnya, ya silahkan. Tadi tunjuk atap ya. Ya, Adim silahkan maju di. Anda tunjuk tangan. Ayo. Ayo, minta kok. Duluan Dim. Iya. Iya. Ya, memang tunjuk tangan dia. Ada yang lain ya? Ayo, pulang. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Tegara Madani. Di sini saya akan mempresentasikan hasil puisi yang berjudul Bahagia di Alam Raya. Setiap kali matahari yang membentang indah membiru, disertai sapuan awan kemauan, tampak mulalah rasa dadaku. Tiba-tiba berasa bahagia memenuhi telaga dalam hatiku. Karena aku tahu Tuhanku Maha Indah, begitu pula jiwa-jiwa lain. Hari ini aku merindukan pertemuan denganmu, dan esok aku mengharapkan perjumpaan. Sempurnalah hatiku. Aku tahu dunia ini begitu indah, tapi keindahan abadi hanya di surga. Maka kesanalah jiwaku menuju, melepaskan diri dari hiruk pikuk dunia. Terima kasih. Ya, berikan tepuk tangan. Judulnya apa? Iya, Bahagia di Alam Raya. Silahkan yang mau memberikan tanggapan. Ya, silakan Gusti. Bahasa yang digunakan sudah cukup bagus. Pemilihan kata pada puisi Anda cukup. Ya, ada lain lagi? Cukup? Ya, silakan ditutup dulu presentasinya. Sekian dari saya. Maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya, yang mempresentasikan ya. Ada kawan. Ya. Yuk. Anu, silakan. Ya sudah siap tadi, semangat kok. Yuk. Aplaus yang meriah. Karena tadi kamu ambil dari ini ya, gambar yang ini ya, anu. Betul? Ya. Yuk. Wush. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
perkelahian adalah hal yang buruk. Kalah jadi abu, menang jadi A. Tapi kalau perkelahian orang tua lebih besar dampak yang ditimbulkan bukan ke diri sendiri, anak juga bisa terkena dampaknya. Kebanyakan anak yang terkena dampak bisa mengalami trauma yang mendalam, juga bisa terjadi hal yang lebih besar daripada trauma. Maka ayolah, janganlah para orang tua terluka. Ayolah hidup rukun, buatlah keluarga yang rukun dan nyaman. Ya. Berani namanya ya. Coba berikan tanggapan dari tadi judulnya apa? Perkelahian orang tua anak jadi korbannya. Lu bagus ini. Ayo silakan Fatin. Bahasa Indonesia sudah Ya, terus? keren. Ya, keren. Ayo dapat 2 jempol dari Fatin. Ya. Ya. Udah begitu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu lagi yang dari tadi bu saya gitu. Yuk kita sambut yang terakhir sebagai penutup presentasi menulis puisi. Teman kita Cindy Ardita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Ardita akan mempresentasikan puisi saya berjudul Kau Yang Jauh di Sana. Visual. Kau yang jauh di sana, akara senyummu terkenang, walaupun engkau aksa di sana, damamu akan selalu untukku. Kau yang jauh di sana, jaksamu yang begitu jauh menyeberang samudra, ingin sekali ku mendekatmu dengan karsa. Namun, jarak kita seperti bentala dan bumantara. Asad, namamu bermakna matahari. Di dalam matamu tersembunyi seribu asap. Engkau mencipta sebuah karya indah dalam lirik-lirik Ibnu Rasyid. Kau yang jauh di sana, semoga asmaku dan asmamu menjadi satu. Wajahmu yang bersuara membuat hidupku sempurna. Ya. Wow. Yang mau menanggapi siapa? Ya, silakan Fitri. Menurut Hai. saya ekspresi yang digunakan sudah cukup baik dalam menggambarkan situasi. Amanah yang disampaikan itu sudah cukup jelas. Ya. Sudah? Ya. Tepuk tangan untuk teman kalian semuanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa untuk pembelajaran pada siang hari ini ya. Semangat semuanya. Jadi kalian sudah berlatih untuk menulis sebuah puisi. Tadi ada yang temanya mengambil dari gambar yang saya berikan, gunung, laut, kemudian dan tema kalian tadi pertengkaran orang tua ya, Anun ya. Ya. Jadi saya tekankan di sini bahwa menulis sebuah puisi tidak hanya sekedar menulis dan membacakannya pun tidak hanya sekedar membaca. Tadi saya amati ada beberapa anak yang sudah bagus dalam menyampaikan membacakan puisinya. Kemudian ada pula yang belum siap sepertinya ketika ada temannya tersenyum, kemudian ketawa, dia goyah, ya kan? Ya. Ada yang bisa menebak kira-kira puisi siapa
Ya, silakan Alvina. Kesimpulan yang saya dapatkan dari pembelajaran hari ini adalah tata cara menciptakan sebuah puisi terdiri dengan satu, menentukan tema pendukung, dua, menentukan kata kunci, tiga, pemilihan kata, dan keempat, mengembangkan puisi. Ya, ada berapa tadi yang disampaikan teman kalian? Ada 4. Jadi kesimpulan pembelajaran pada hari ini betul sekali yang disampaikan teman kalian. Yang pertama, menentukan tema dan judul puisi terlebih dahulu. Jadi kalau membuat puisi itu tentukan tema dulu, kemudian judul. Yang kedua, menentukan kata kunci. Yang ketiga, pemilihan gaya bahasa yang tepat. Dan tadi gaya bahasa yang pilih oleh teman-teman kalian sudah cukup lumayan bagus. Ada Irma, Desi, kemudian Cindy itu bagus ya pemilihan katanya. Kemudian dari Anu itu juga sudah ada peningkatan, gitu ya. Dan yang terakhir, mengembangkan puisi seindah mungkin. Jadi ingat-ingat kesimpulan pada pembelajaran siang hari ini ada 4. Sebelum saya tutup ada refleksi pembelajaran. Ada beberapa pertanyaan 3 yang harus kalian jawab. Yang pertama, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Terima kasih. Kemudian yang kedua, menurut kalian bagian apa yang paling menyenangkan pada pembelajaran siang hari ini? Bakso dan mie ayam. Ada yang jawabannya ketika membaca puisi, ada yang membuat puisi, Bu. Kemudian ada yang tadi bakso dan mie ayamnya. Iya. Tidak apa-apa. Dan yang terakhir, kesulitan apa yang kalian hadapi pada pembelajaran siang hari ini? Jadi saya tadi keliling memang asari contohnya. Dalam menulis puisi saya kesusahan, Bu, betul sekali dalam memilih kata atau pemilihan diksinya. Ya, terus apa lagi? Membaca puisinya susah. Ya, terus apa lagi? Ya, ekspresinya, penentuan ekspresinya juga saya belum terlalu bisa gitu. Tapi tidak apa-apa, nanti kita belajar bersama lagi di pertemuan berikutnya. Gitu ya. Matangkan lagi. Kemudian akan saya sampaikan untuk materi pembelajaran yang akan kita pelajari bersama di pertemuan berikutnya, yaitu menyajikan pembacaan puisi dengan penghayatan ekspresi, gestur, suara, dan metode yang sesuai secara kreatif. Karena minggu kemarin kita sudah belajar memaknai puisi, kemudian hari ini menulis. Meskipun tadi sudah ada yang presentasi membacakan sebuah puisi, akan tetapi besok pertemuan berikutnya kita akan belajar secara mendetail lagi bagaimana sih membaca puisi yang bagus, gitu ya. Ada gesturnya, ekspresinya, jadi gaya bahasanya bagaimana, kemudian ekspresinya bagaimana, dan gerakannya yang sesuai. Jadi tidak hanya diam saja kemudian terpaku pada teks dan sebagainya. Jadi harus ada gestur. Apa artinya gestur? Ya, gerak. Betul sekali. Jadi materi yang akan kita pelajari selanjutnya tentang membaca puisi. Oke, terima kasih. Sebelum ditutup pembelajaran siang hari ini, silahkan dipimpin doa terlebih dahulu. Ketua kelas. Siap, gerak. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dilanjutkan ke pelajaran berikutnya. Dikumpulkan dulu ini. Nah.